Iya bang, Dari Ngawi. dari Ngawi. Wih, Ngawi Timur. Ini ya, juga jauh juga. punya grup sendiri, CTC Plus Ngawi Timur. Ngawi Timur. Alhamdulillah. Ngawi Ya, ke Purwokerto nggak jauh kan? Jauh nggak bang? jauh. Purwokerto itu kan Jawa Tengah, perbatasan mungkin. Jawa Barat. Ngawi? Ngawi Jawa Timur. Oh iya iya, jauh-jauh Ngawi. benar-benar. Ini tiap hari Master Hendrik tiap hari kumpul di pos, bikin pos sendiri. Itu sebanyak orang hampir 25-an. 25. Alhamdulillah. Ramai itu bang. Iya, tiap hari bikin kopi, makan bakso, makan mie, sambil sharing-sharing itu, edukasi apa-apa Abang itu. cerita bakso jadi lapar aku bang. Benar. Saya kalau Master Hendrik Zoom, saya mengikuti terus, memantau terus, mengikuti, mendengarkan apa petunjuk-petunjuk suhu kita jalani. Alhamdulillah saya sudah dapat dompet 500. Alhamdulillah. Sudah senang ada CTC Plus. Kemarin juga ikut CTC. Tapi di Kang Hendri tidak terlalu banyak karena waktunya mepet itu 2 hari baru dapat informasi itu. Alhamdulillah dapat juga bang ya. Iya, tapi banyak yang ikut CTC juga banyak. Jadi grup CTC juga masuk ke grup CTC Plus. Ya, saya ingin perkenalan sama Pak Hendrik. Iya bang. Semoga kita tes selalu membawa berkah. Amin. Tinggal menunggu, tinggal menghitung hari dengan mundur. Semoga sukses. Iya. Begitu kan sebenarnya saya mau sampai juga kalau bisa sampai ke Bali. Saya memang menyamperin teman-teman kemarin, banyak jasanya teman-teman ke kita. Walaupun 3 token yang disumbangkan ke kita setiap kali pendaftaran itu amat berharga buat kita, buat diriku dan timku sendiri, Pak Madi dan juga tim kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman karena adanya Zoom yang kita buatkan. Teman-teman percaya dengan apa omongan kita dan percaya dengan apa yang kita ceritakan dengan logiknya. Akhirnya teman-teman membuatkan diri teman-teman dapat duit dan kita sama-sama juga dapat duit. Jadi saya kadang-kadang pengen bang, ini dari Serang kita mau ketemu, sebenarnya mau ketemu itu ya bertatap muka aja sebenarnya. Begitu bang Termadi. Ya, Mas Hendrik, makasih. Saya Sama-sama bang Termadi. Semoga kita lancar, semuanya berkah. Amin, amin bang, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kita tahu ya konsep kenapa kita harus membantu banyak orang, kayak ibu-ibu yang janda sudah tua, nggak ada penghasilan receh-receh. Karena doa-doa orang ini super luar biasa. Teman-teman ingat CTC sampai hari ini bertahan. Kemungkinan dengan doa yang super luar biasa orang itu sendiri. Kita tidak perlu tahu agamanya apa dulu. Yang penting setiap doa orang itu kita mungkin dijabah. Dia belum tentu lagi dengan agama wis, doanya dijabah belum tentu juga. Jadi di sini kita sama-sama ya, anak yatim, orang susah, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada. Kadang-kadang kita pikir, CTC kok bisa kekal ya? Setahu saya kalau network di dalam namanya dunia perkriptoan, kalau sudah ada di market hancur harganya, tetapi CTC masih utuh sampai sekarang. Itu semua dari doa. Begitu juga dengan company-company besar buat event dan segala macam, pasti ada anak yatim. Saya di Malaysia berpuluh tahun sampai hari ini. Setiap hari lebaran, hotel-hotel itu penuh dengan anak yatim, makan apa aja pun. Karena anak yatim itu skedulnya lebih dari ustaz. Hari ini hotel A, besok hotel B, esok hotel C. Siapa yang mau sponsori kalau bukan kolomrat orang-orang yang punya bisnis yang kaya untuk mendoakan keyakinan daripada anak-anak ini untuk mereka supaya lebih kaya lagi. Ini real. Ini apa yang kita ceritakan, ini fakta. Dan hotel-hotel di Kuala Lumpur rata-rata diisi semua anak yatim, diberikan uang lebaran, diberikan baju raya, besok dipanggil lagi dia. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke sukses, silakan. Halo, sukses. Halo, selamat malam Pak Hendri.
Selamat malam, Bang. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Bang. Saya mau nanyakan yang pertama itu kan kalau nggak salah saya ngikutin walaupun nggak selalu bisa ikut Zoom, itu kan stackingnya belum bisa ditarik lagi ya, betul ya? Berapa yang Abang staking kan? Nggak, maksudnya belum bisa di remove, maksudnya di apa ya bahasanya? Sudah bisa. Sudah bisa. Oh, Itu sudah. terakhir kemarin sampai hari Senin sudah bisa. Kemarin dia memperbarui sistem dan remove untuk tentang profit airdropnya, profit stakingnya itu sudah bisa. Dari hari Senin sampai sekarang udah lancar, Bang. Alhamdulillah. Tapi kalau yang di stacking kan itu yang misalnya $1 itu belum bisa ditarik ya? Bisa, no lock malah. Abang mau tarik, pastikan kondisikan dengan gas fee-nya. Bisa ditarik, bisa ditarik. Oh iya, terus saya mau tanya kan stacking itu kan seperti tiket untuk bisa withdraw di awal. Betul. Nah, itu maksudnya kalau ini kan misalnya sudah pernah staking, terus berhenti stakingnya, itu apakah artinya sudah termasuk dianggap staking? Itu yang pertama. Iya, bisa. Bisa. Berarti kalau sudah berhenti staking, terus misalnya dananya dipindah selanjutnya akun selanjutnya wallet, tidak masalah ya, berarti anggap Nggak aja masalah. sudah pernah staking itu berarti anggap aja Sudah dapat qualified. tiket. Sudah kualifikasi. Ya, benar. Oh ya, siap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kan kurang lebih sekitar berapa ya, 58 hari ya. Itu kan selesai waktunya. Nah, itu kan tidak semuanya kan selesai di staking atau selesai di klaim bonusnya, baik klaim bonus referral ataupun bonus airdropnya. Nah, itu apakah ada jangka waktunya tertentu, terus kalau lewat waktunya hangus, ataukah tidak ada masalah kalau belum diklaim sama sekali? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Nah, itulah yang kita tadi ngomong. Wallet Abang KYC semua kan? Sudah KYC semua, cuma kan tidak semua, maksudnya secara dana kan mungkin ada teman yang nggak cukup atau bagaimana sih, yaitu nanti dulu Bang, nanti dulu saya tanya, Abang jawab satu aja. Abang udah KYC kan? Sudah. Nah, semua wallet KYC bakal dapat yang 100. Semua. Nah, begitu Bang, sukses. Oke? Jadi walaupun belum diklaim, itu kan maksudnya kan masih dalam airdrop 100 itu kan kalau belum diklaim kan belum, gampangnya apa ya, pindah, belum bisa dicairkan ya maksudnya, atau bagaimana itu artinya? Itu kan sama seperti ini loh, referral itu kan dibatasin nanti 58 hari lagi, kalau belum diklaim bonusnya, bonus referralnya kan hangus. Betul ya? Betul. Nah, kalau bonus referral kan harus diklaim, betul nggak? Nah, betul. Kemudian yang airdrop itu apakah juga perlu diklaim juga? Nah, itu loh. Nah, airdrop itu kan sudah KYC, nggak perlu diklaim. Oh, nggak perlu diklaim. Nah, yang harus diklaim itu bonus sponsornya, nanti dipindahkan ke saldo airdrop. Jadi dipenuhkan di situ saldonya, disatukan. Begitu, Bang. Bonus referralnya yang 3 koin itu ya, maksudnya yang perlu diklaim ya. Oh iya, berarti aman ya, koin airdrop 100-nya itu walaupun lebih dari besok 58 hari, kalau misalnya masih mundur-mundur, itu tidak ada masalah berarti ya? Nggak masalah, Bang, nggak masalah. Tidak masalah. Pokoknya wallet kita sudah KYC, itu bakal bisa diklaim. Lalu nanti airdrop yang dari jaringan Abang satukan, nah itu bisa diklaim. Bisa diambil setelah airdrop. Tapi kalau Abang tidak mengklaim, sama persis kayak cabai yang tumbuh di depan rumah Abang, padahal Abang butuh cabai, Abang beli aja, pasti cabai depan rumah itu mati. Betul? Siap. Oke?
Siap ya, salam Baik. kenal. Saya dari Jogja, Tony Sugiharto. Kalau ke Jogja Oh. bisa itu. Baik. Memang ada rancangan ke Jogja, Bang. Mudah-mudahan nanti kita jumpa. Ya, Siap. Oke, terima Baik. kasih Pak Hendri, terima kasih. sama-sama Bang, sukses sama-sama. Kita lanjut ke Rusmawan. Silakan Rusmawan. Selamat malam. Malam Bang, Ya, nggak nanyain sistem ataupun teknikal. Saya cuma ini kemarin sempat ngobrol sama Bu Eli Pendik. ya silakan. Bu Eli kata saya sampaikan kepada Bang Hendrik, nanti setelah kita jackpot semua adalah reuni di Bali kayak di mana kayak biar bisa ketemu. Hmm. Anggarin 10 juta buat hotel, pesawat dan lain-lain, nggak wajar ya. Mm-mm. Itu Bang, itu aja saya cuma masukan. Janganlah di Bali. Gimana Bang? Itu sudah banyak ngapain Bali. Singapura Bang? Buat apa Singapura kemahalan? Mana Jakarta? Jakarta buat apa macet? Gimana Bang? Eh, Apa ditakokak? aduh, tempat yang paling enak dan paling murah itu Malaysia. Kita duduk di Genting Highlands, suasana dingin, hotelnya Oh, lebih iya. nggak mahal. Kuala Lumpur ya Bang ya? Kuala Iya. Lumpur Bang? Boleh, Nah, boleh. nanti Gitu. kita mau shopping pun ada branded outletnya. Abang beli Coach, kan ada duit nih. Betul. Tapi kalau di CTC kita bandingkan sama teman-teman, takut nanti nggak seiring jalannya. Tapi nanti kalau CTC Plus, kita mungkin bisa seiring jalannya. Begitu Bang Oh. Rusmawan. Bener kan? Wah, ini Bang, Eh, nanti kan Abang tinggal bikin jadwal. Ini iuran misalkan untuk hotel, tiket pesawat, untuk tiket pesawat dan lain-lain, booking kan semua yang mau ikut, paspornya sudah ready masing-masing. kita Jalan. ambil travel aja Bang. Ada travel murah teman saya di Kuala Lumpur. Kita ambil travel seminggu, bayar aja sama dia. Semua orang bayar. Nah, kita bisa pergi ke 3 negara. Ke Thailand, kita bisa pergi ke Singapura dan Malaysia. Semua kita pergi. Duduk santai, ngobrol, buat yang enak-enak. Kalau enak Bang, bener kan? Ya, cuma ngabisin 200-300 walet cukup Bang kayaknya. Itu murah Bang, makan murah, kita pun senang, shopping baju kayak Pipa Dini, murah banget. Ini serius. Jadi ya gak habis lah duit kita Bang, 10 juta Bang gak habis. Nah, itu dia Bang. Kebetulan. $1.000 gak habis Bang, $10 gak habis lah Bang, gak habis. Ya, keren lah. Saya cocok Bang. Ini kayaknya wajib Bang. Wajib hukumnya Bang. Insyaallah. Terus hitungannya gini, terus kita nyairin duit, terus mau dibawa kemana uangnya kalau kita nggak shopping Bang? Benar, setelah betul, setuju Bang, setuju. Tapi kalau setuju, untuk Bang. teman-teman, kalau kita reuni, kita harus reuni yang tempat yang senang lah. Tapi kalau ke Bali, kita honeymoon Bang. Kata boleh aja Abang. Nah, itu Bali enak. Ya kan? Boleh. Baru Eh, Kuala Lumpur boleh karena Singapura ya udah tahu juga masalahnya. betul. Oke. Oke Bang Hendrik, setuju. Ini harus diagendakan dan dicatat di buku hitam Pak Hendrik. Saya sama Bu Eli sering kok reuni. Bu Eli. Kemarin dari Ya. Thailand, Malaysia, bareng-bareng Bu Eli. Nah, kan Bu Eli kan bos besar sama Pak Hendrik. Nah, ya sedikit merayakan lah. Itu. Insya Allah bisa Bang, bisa. Lagian ke teman-teman juga yang mau pada ikut, tinggal nanti datang ke imigrasi, bayar paspor cuma 300.000, bikin aja mau holiday kayak apa, acara reuni kayak di imigrasi gampang teman-teman yang Buat mau pada aja ikut. berobat Bang, cepat disiapkan. Oh gitu. Iya benar, saya kemarin buat berobat cepat. Oh iya. 2 jam soalnya- siap. Oke lah, cukup mengerti Pak Hendrik. Siap, itu aja yang saya sampaikan Pak Hendrik, cukup. Ya, sama-sama Bang. Baik, terima kasih Bang Rusman. Nah, kalau Kuala Lumpur sih, kenapa saya pilih Kuala Lumpur? Bukan berarti saya besar di Kuala Lumpur, enak Kuala Lumpur, tidak. Tetapi Kuala Lumpur tuh culture-nya semua orang kita. Yang masaknya orang Jawa, makannya gabung-gabung. Ada yang masakan Sunda pun ada, masakan India, macam-macam ada lah, enak. Lanjut Bang Eri, silakan Bang Eri.
Halo Bang Heri. Lagi kita di Bang, suara Bang kayak cyborg Bang. Bang, suara Bang mungkin mic itu kayak cyborg Bang. Kayak di tahun 2000, 200.000 Bang. Sakit kah atau apa memang begitu Bang? Ini ada 2 HP soalnya di sini ikut ini sama temannya. Ini kayaknya HP Abang masuk air ini. Nah, kalau Abang masuk air cari di Google Bang. Yang itu note-nya untuk keluarkan air, benar. Aku nggak jelas Abang ngomong beneran Bang. Ya, lanjut aku coba dengar. Silakan. Ya, sekarang udah jelas Bang. Bolehlah, coba lah. Ya, coba aku pahamin lah. Oke, silakan Bang. Oke Bang, ini banyak teman-teman yang lain ya, ini Bang. Ketika air drop mulai diluncurkan, kita akan klaim air drop ya Bang ya. Betul. Klaim air drop itu termasuk ada yang diribat atau tidak termasuk di situ. Termasuk apa? Termasuk ribetnya. Oh enggak. Jadi Nah, ya. airdrop itu didistribusikan 108 juta. Ya. Nah, dengar kabar kan akan di-burn 8 juta. Ya. Nah, yang distribusinya begini. Semua orang akan ngeklaim pasti. Jadi dia akan buang dulu. Oke, 1 juta token sejam ini. Klaim lah. Begitu Bang. ya. Oke, Nah, walaupun sekarang abang ada 10.000, dia harus klaim lah. Sesuai itu setiap kali klaim 100. Oke. Terus seandainya Bang, kita kan udah ikut staking ini ya. Berarti kita dapat tiket untuk klaim duluan gitu ya, yang 100 poin ini ya Bang ya. Ya. Kalau seandainya satu kali dalam satu jam misalnya satu kali staking tidak masuk, berarti harus staking klaim airdrop sekali belum masuk, harus klaim airdrop lagi enggak? Ulang Bang, ulang. Teknisnya itu sebenarnya ya kalau teknis tentang staking ini sebenarnya tidak wajib. Ya, tetapi kalau abang staking itu cuma prioritas toh. Jadi yang staking ini bisa merebutkan dulu dari awal. Contoh sekarang kita di sini ada 10 juta wallet nih. Nah, kalau yang staking duluan withdraw, mungkin ya yang staking tok yang withdraw. Kalau saya lihat dari holder yang ada, yang baru staking holdernya ini baru sekitar 9.000 ya. Nah, dari 10 juta jadi yang 100, contoh yang keluar 1 juta setiap jam itu dalam beberapa hari, ya 9.000 ini yang bisa klaim terus. Bisa klaim terus ya. Nah, itu di dalam transit itu kita bisa lihat holdernya di dalam token pocket. Nah, sekarang ada 9.263 contoh nih hari ini. Nah, yang 9.203 wallet inilah yang bisa klaim duluan. Yang bisa klaim duluan. Oke. Sekarang seandainya perempuan sekali banyak sekali yang staking yang misalnya ada 1 juta itu ya Bang ya. 1 juta holdernya gitu ya, itu nanti misalnya kita kan yang kita staking ini kan klaim air itu apa? Cepat, berarti harus menunggu jam berikutnya ya, atau iya betul tunggu jam berikutnya. Cuman ini simulasi aja Bang Ya. Jam ini pola mainnya juga belum tahu 100% karena nanti mereka akan tukar polanya. Karena kenapa mereka nggak mau bagi tahu caranya white paper proposalnya? Takut ditiru Bang. Ini kan termnya 108 hari. Kalau ditiru, orang sudah mulai, wah ini business planning baik ditiru nih. Saya yakin pasti ada tirunya. Biasanya kalau tiru yang KW itu tidak secantik yang pertama. betul Teknisnya itu. Ya, Begitu Bang Heri. Tapi istri kedua lebih cantik pasti Bang dari istri pertama kan. Gimana Bang? Oh enggak lah. Wah, Kalau istri itu semua cantik Bang. Kalau enggak dipastikan. Walaupun enggak cantik tetap cantik. Kena jasanya Bang. Iya. oke Bang. Pertanyaannya itu aja. Jadi berarti klaim airdropnya hanya sekali saja atau untuk satu akun itu sekali saja untuk sampai berapa jam gitu, atau jam kedua kita klaim lagi Bang? Bisa. Tergantung saldonya. Kalau saldonya ada isi sampai 10.000, nanti saldonya ini pun ada polanya Bang. Dia bukan 100, nanti makin menaik. Nah, jadi air itu sama persis kita buka ekran, dia bukan langsung air sungai yang jatuh. Ekran itu titik, lama jadi besar. Begitu Bang. Maksud saya, jadi
sekali klaim aja atau klaim berkali-kali untuk satu akun? Wah, klaim berkali-kali, per klaim 100. Per klaim 100 ya. Nanti bisa per klaim 200, per klaim 1000, kayak gitu dia buat teknisnya. Oh, itu teknisnya ya. Ya. Oke, cuman yang sekali yang 100 pasti masuk untuk yang prioritas stacking ya. Betul, langsung di stacking kan, gitu. Di karantina dulu. Ya, tapi kan ini yang 100 ini nggak masuk di jam pertama, harus akhir tuh klaim lagi jam kedua. Iya, nanti ada timernya. Dia akan bagi tahu jumlah token yang sudah diklaim, dari sisanya berapa, kita bisa berhenti. Nggak akan pencet aja. Nah, ada timernya. Contoh orang klaim, kita refresh lagi, dia berubah. Oh, ini ada sisanya lagi nih, kayak gitu. Oh, gitu ya. Ibarat makan nasi di gelap bang, kita pun nggak tahu masih ada berapa sisanya. Tapi dia makan nasi di waktu terang kita boleh tahu, makanya pasti ada timernya bang. Oke? Oh, iya. Oke bang. Ya, terima kasih kapan sampai pukul kapan? Insya Allah bang, kan kita buat acara, rasanya kita ada telepon Bu Meti. Ya. Pak Madi rasanya udah telepon Bu Meti untuk acara kita mungkin 3 hari, Senin atau Selasa kita buat acara Purwokerto, mudah-mudahan datanglah lebih dari 500 orang lah. Kita harapkan gitu. Siap bang. Pasukan saya juga udah siap bang. Terima kasih banyak bang. Baik. Oke bang. Terima kasih bang. Selamat malam. Salam sehat selalu bang. Ya, baik bang. Baik. Terima kasih bang Heri. Sama-sama. Kita lanjut Bu Reza, silakan Bu Reza. Bu Reza. Enggak. Oh, Bu Reza. Enggak ada. Bu Reza. Oke. Bu Reza mungkin tiduran lagi bu air mungkin. Kita lanjut ke Bank Dunia Kripto. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Naik lagi nih. Tadi saya dengar nak pergi Malaysia kok semua. Oh, ini rancangan. Kalau jackpot pergi KL. Nah, bolehlah ikut. Boleh, nanti kita bawa. Nanti kita grup, nanti kita bawa. Mungkin 2 bus, boleh. 84 orang, ya kan? Kalau 3 bus, kalau kita ambil travel itu pasti boleh. Insyaallah bisa. Abang besar kak Malaysia ke? Dari umur 5 tahun bang. Mantap. Kangen lah sama mihun, telur setengah mateng, sama teh tarik. Oh, telur setengah masak bang. Ah, telur setengah masak. Nah, teh tarik, betul. Kalau di sini teh tariknya ada es, teh tarik es. Teh tarik itu mana ada es? Ah, Kalau yang ada Mana es ada? namanya teh ais. teh ais. Iya. Tapi itulah bahasa kan. Iya. Oke lah itu aja, nanti bolehlah ikut bang. Ya. Boleh. Nanti kita akan buat rancangan, kita buat bareng-bareng, kita memang sosialisasi. Nah, nanti ada space kedua, kita memang harap dapatnya lebih besar. Space pertama kita liburan, space kedua nanti sesuai dengan agama masing-masing. Kami juga mau pengen umrah bang. Kalau dapat lebih besar lagi, mungkin haji kebayar bang. Haji. Iya bang. Karena kalau kita bilang nggak kebayar, sebenarnya dari CTC udah kebayar. Tapi, tapi kita kan masih lagi nggarap bisnis kayak gini kan. Ya udahlah, kita las kayak gitu. Nah kasih besar lagi lah. Iya, benar. Makanya yang di CTC Plus ini saya gas terus bang. Dimanapun teman-teman harus dapat informasi. Nah, kita buat informasi ini untuk teman-teman juga. Kita udah menikmati bang, kita rasa enaknya gimana. Tapi hari ini kita mau teman-teman juga rasa enaknya megang duit secara gratis dan free itu. Aduh, enak sekali rasanya. Gitu bang. Siap bang, semoga semua nanti JP. Amin bang. Oke bang. Oke itu aja, lanjut bang ya. Baik bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lanjut bang Boy. Silakan bang Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang Boy. Baru muncul langsung di. Udah lama cuman dengerin aja sih, beberapa kali cuman dengar teman-teman semua. Nah, apa ya
yang ditanyakan sebenarnya nggak ada yang ditanyakan, cuman tadi benar juga Bang Hendrik bilang. Jadi yang berusaha untuk menghambat atau mencuri impian kita adalah orang yang terdekat dengan kita, itu sudah dari sejak dahulu kala memang. Memang iya. Jadi musuh itu harus diciptakan, Bang. Dan Sayyidina Ali pun diciptakan musuhnya sama Allah supaya pada dapat pahala. Kalau nggak ada musuh, di mana dapat pahala? Nah, kayak gitu. Jadi musuh itu juga diciptakan supaya kita dapat pahala. Betul kan? Kalau nggak ada musuh gimana? Makanya anak yatim kita suruh, Bang. Mau banget anak orang-orang yang nggak ada istrinya, nggak ada kalau nggak ada istrinya dia bisa cari kawin lain. Maksudnya yang nggak ada suaminya, kayak gitu, Bang. Ya kan? Betul. Istri di sebelah kalau dengerin Zoom ketawa aja. Bang Hendrik kan sering istriku spotting, Bang. Alhamdulillah istriku spotting, Bang. Dia nggak kayak gitu, aman aja. Ya. Yang penting dia tahu suaminya gimana gitu. Aman. Kali ini juga support banget dari mulai sebenarnya mulai P-Network dulu itu setengah support. Begitu P-Network sudah mulai cair itu udah mulai support, sangat support. Dan ini juga mulai dari CTC kemarin support, ini juga support juga, alhamdulillah lah gitu. Tapi sayangnya keluarga dekat, saudara-saudara itu nggak ada yang percaya sama sekali. Itu gimana gitu loh rasanya. Saya bisa bantu banyak orang lain, tapi kenapa saudara sendiri, keponakan sendiri, kakak adik saya sendiri nggak mau ikut? Lah itu yang saya sayang sekali itu, Bang. Benar Bang. Orang yang dicintai itu kadang-kadang nggak mau mencintai kita, Bang. Nah itu, orang lain bisa saya bantu, mereka nggak mau. Sampai sekarang saya heran. Saya pamerin apa dia nggak bergeming sama sekali, heran saya juga. Bener, Bang. Saya setuju apa yang Bang bilang itu. Dan ada yang lucu juga, cerita lucu juga. Ada satu teman saya tawarin, oh kamu udah dapat, lumayan kemarin dari CTC puluhan juta lah. Oh hebat dia. Oh iya, ayo ikut ini. Ya nanti ikut. Terus ujung-ujungnya apa di belakang? Ada duit 500 enggak? Gua bisa pinjem enggak? Loh. Tadi kemarin dapat banyak katanya ya? Iya. Waduh, kenapa saya tadi bilang dapat banyak? Saya bilang nggak dapat banyak. Maunya dia supaya ikut, ternyata ujungnya pinjam. Memang gitu, Bang. Manusia itu sukanya yang senang. Di sana ada yang senang, ada yang lebih senang lagi yang mau dicarinya. Ada yang lebih senang dapatnya lagi, maunya lebih senang lagi. Nah kalau manusia kayak gitu, Bang, kita gali aja rumah yang sepetak kecil, Bang, masukkan aja dalam kubur langsung. Nah susah, Bang, orang kayak gitu mau diajarin. Karena di CTC kita udah belajar bareng. Teman-teman yang paling kuat kita tapi udah bilang dari awal, dari P-Network aja kita tahu komunitas yang kuat. Pun analis CTC nggak ada yang percaya malah, bener kan? Betul. Tapi yang teman-teman yang di sekitar kita bilang, Pi kan sudah jadi, ya kan? Pi sudah jadi, jangan diplototin lagi. Kita cari yang lain, kan begitu? Betul. Kecuali lah Pi nggak jadi, kan begitu, Bang? Nah, itu makanya kalau sebenarnya kan mental orang P-Network itu mentalnya benar-benar mental baja, bener lah itulah. Iya, harusnya kayak gini, harusnya ya dia semangat, harusnya lah gitulah. Itu ternyata berharap bawa Panji sambil jalan rame, gila. P-Network memang gila, Bang. Iya, yang terbesar dulu kan waktu konvoy kan di Jawa Timur itu, Bang, itu. Yang di Jawa Timur, yang di Kenjeran itu pawai terbesar itu di Indonesia, pawai terbesar itu Jawa Timur itu P-Network. Benar. Sampai dari Ponorogo itu nyumbang reoknya, dari mana itu gila. Itu kita koordinasi sama Polda Jatim, sama Polres, ada 3 Polres kalau nggak salah itu, dari mulai Wonocolo, Hampana itu ada 4 Polres yang kita hubungi. Itu ada biaya berapa itu, padahal kita iuran berapa kayak gitu ya, keluar duit mau aja, padahal belum tahu kita harganya waktu itu kan itu. Benar. Makanya pola yang begini kita harus pas. Sama persis zaman orang dulu.
untuk buat namanya McDonald itu kan susah bang. Tapi kalau sekarang kita mau lapar, tinggal ditunjuk aja langsung jadi makanan. Jadi kita sudah belajar dengan namanya kesemangatan, kemufakatan, padepokan, dan juga Panji yang dibawa oleh P Network ini. Jadi apa salahnya tukar Panji satu hari? Kan begitu bang. Betul. Masa satu hari aja bisa kebut. Harga itu nggak akan berubah punya. Harga mau naik dia ikut naik. Ini open source soalnya. Jadi kalau tukar sebentar aja, kan dia dapat duit di keliling. Kayak CTC kemarin kalau mereka dengar. Ada yang dengar bang. Yang dengar untung juga. Yang nggak dengar nyesal juga kan. Iya, betul. Penting juga bang. Oleh itu ada teman juga yang CTC kemarin ogah-ogahan. Tapi akhirnya mau saya paksa akhirnya mau dia. Cuman satu anak bini semua nggak diikutin. Ternyata pas kemarin itu dia butuh untuk anaknya harus bayar kuliah, dia pun manting. Lu apa bisa dijual ini ya? Kamu itu gimana? Sudah beli tahu ini bisa dijual masih tanya bisa dijual, akhirnya bisa dijual. Ternyata bisa beneran ya gitu. Ya udah dia alhamdulillah. Ternyata sampai ini loh, sampai detik ini untuk yang CTC Plus ini udah 50 dari awal sampai sekarang belum gabung. Saya sampai heran juga. Kenapa orang ini kemarin CTC Plus sudah bisa bermanfaat untuk anaknya kuliah. Saat ini untuk CTC saya aja belum mau, sampai sekarang heran saya juga. Memang ada kayak gitu bang. Ada yang malah bilangnya produk Indonesia malah. Nah, itu masih banyak kok di grup ini juga masih banyak yang mudah-mudahan nggak scam. Yang ini ngomong apa itu orangnya gitu. Iya gratis, nggak mungkin scam lah bang. Iya, makanya anggap aja ini gratis. Saya bilang sama orang-orang beberapa teman yang di sini pun di Jogja kan di desa ya, kita asumsikan kita dagang lah. Kita anggap aja kita kulaan atau beli 5.000, nanti kita jual 10.000 kan udah untung. Iya udah nggak usah ngomong untung tinggi-tinggi, saya bilang segitu. Ya udah. Ternyata beberapa orang akhirnya juga banyak yang mau, karena ya itu tadi kita konsep dagang aja, karena di tempat orang dagang kita harus konsepnya dagang, di mana orang bisnis kita tempatnya bisnis. Tadi kayaknya dengar Jogja Pak siapa tadi barusan ya, baru muncul ya itu Bang ya. Jogja tadi itu. Kan tadi kan Bang Arif itu ya yang di dekat sini, dekat tempat saya sih juga sih itu. Rencana bikin nggak tahu sih tadi yang mana itu, kurang tahu juga, baru kayaknya sih dengar gitu. Baru mungkin baru HP-nya tuh rusak. Biasanya ada sih nama Bang Heri itu ada. Tapi cuman nggak nongol ya dia. Nggak nongol. Biasa kita kan berikan informasi, kadang-kadang semua pertanyaan yang di grup kadang-kadang udah terjawab, mereka sudah aman. Jadi mereka keluar aman juga sih. Kadang-kadang ada jawabannya hampir sama. Nah, kan ulang-ulang itu aja sih pertanyaannya Bang. Begitu Bang Boy? Iya, sebenarnya itu aja, kayak staking lah, terus kayak nanti pola withdraw, sebenarnya itu aja. Kadang jadi beberapa yang dengerin itu kurang paham, kadang seperti itu sih. Cuman itu aja. Sebenarnya lebih simpelnya untuk negur siapa lah, begitu. Nah, itu kayak withdraw, kayak pola withdraw tadi itu Bang yang kita harus staking ya. Lu nggak otomatis yang 100 tadi itu kan beberapa kali diulang gitu, kadang mereka nggak dengerin secara seksama atau gimana, saya juga kurang paham sih. Jadi keinginan untuk belajar, kalau saya dulu waktu belajar awal-awal di kripto sama upline, cari sendiri tuh di atas ada tuh, cari panjat tuh di atas. Awal-awal saya belajar kripto Bang, ada bukunya sampai sekarang di rumah itu Bang. Saya tulis blockchain itu apa, fungsinya gimana, logiknya apa, ini bahasa apa ini, cari di Google. Iya, sama upline kita disuruh gitu malah. Sekarang mah enak, kadang jawab gini dikit gitu, jawabnya kayak nggak sopan gitu. Ini gimana, orang ini belum ketahui kayak kita waktu belajar dulu disuruh apa cari sendiri lah, apalah. Memang iya Bang, cari sendiri Bang. Kadang expo ada di Singapura, itu biayanya sendiri loh. Biayanya sendiri. Expo itu luar biasa. Sekarang tinggal enaknya saya siapin apa dia disiapin, kurang apa sebenarnya di CTC Plus ini kan ada AI lagi sekarang. Iya, makanya apa dikit tanya AI kenapa sih sebenarnya orang-orang itu kok nggak mau, langsung mesti tanya yang sudah kemarin ditanyakan lagi, yang tadi aja berapa detik ditanya lagi lah.
Kadang-kadang kita habis waktu ngechat sama yang nggak berbeda bisa. Kadang-kadang kan ada AI di WA yang bulat warna pelangi itu kan meta punya. Tanya apa aja dia akan jawab murni pure punya. Iya, itu sebenarnya teman curhat yang abadi, teman curhat yang tidak bisa selingkuh, ya itulah sebenarnya. Benar sekali. Ngapain curhat sama manusia? Curhat sebenarnya sama itu kan. AI itu sudah. Iya. Ya cuman itu aja sih. Coba pesan teman-teman tadi, orang yang istilahnya menghalangi dari impian kita adalah orang yang terdekat dengan kita, itu tidak bisa dielakkan. Ya biarin aja ya. Tadi di WA aja, gimana? Gimana? Kalau cair ya udah biarin aja, tinggalin dulu. Sementara kalau cair jangan ikut-ikut loh ya. Coba aja dikitkan. Bener. Ada di WA walaupun sebelah dia, di WA aja betul. Baik, terima kasih banyak, Bang. Waalaikumsalam. Kadang-kadang teman-teman memang betul sih. Dia lebih percaya ke WA itu yang nge-text dia daripada kita yang ngomong directly ke dia ke telinganya. Alright. Kita lanjut ke Bang Mulyono. Silakan Bang Mulyono. Halo, selamat malam Bang. Oke. Kita lanjut Bang B. Halo Bang B. Hari ini kebetulan aku minum honey. Silakan Bang B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Tadi kayaknya banyak tangan melambai, tahu-tahu sudah sampai saya. Padahal saya sudah urutan keberapa tadi? Iya. Benar. Banyak kan tidur Bang, ini hampir 600 tidur. Ini lebih ke belajar juga, lebih ke belajar kaitan dengan kripto dan token ya. Iya. Misalnya saya ilustrasikan kan seperti BTC. BTC itu harganya fluktuasi, harganya meningkatnya harga. Itu kan sebetulnya yang saya pahami, mungkin kalau salah ya mohon dikoreksi. Jadi kalau kripto itu yang saya pahami kan tidak ditentukan hanya dengan orang yang memegang atau menyimpan koin saja, tetapi nantinya kan juga harus dari transaksi buy dan sell, dan sejauh mana aset itu digunakan kan, seperti itu. Betul. Lainnya lah. Kalau misalnya seperti token-token yang baru, kayak kita kan kayak CTC sama CTC Plus gitu lah. CTC Plus itu, CTC kan juga belum meluncurkan on-chain-nya kalau nggak salah September atau Oktober gitu ya, kalau nggak salah gitu. September ya, dari Telegram itu saya lihat. Terus ini gini, jadi saya tuh kemarin juga sempat mikir gini Bang, si CTC sama CTC Plus ini kan di market, udah di market. Kalau saya lihat dari history marketnya itu berarti kan masuk ke buy sell-nya kan sudah terjadi, sehingga harga itu kan sudah bisa terjaga. Nah ini saya caranya itu gini, kalau misalnya kripto atau CTC Plus ini juga aset, juga komoditi, juga sebagai alat jual beli alat tukar, itu sementara ini yang sudah terjadi di CTC atau CTC Plus itu digunakan di sektor apa saja Bang? Maksudnya untuk dipergunakan dalam apa saja, apakah di trading, dan juga bisa di retail, bisa di trading, misalnya kayak di Tron, Ripple itu kan, kalau Ripple biasanya untuk admin perbankan dan sebagainya. Terus Tron kayak apa di restoran, di hotel, itu kayak inilah. Kalau CTC dan CTC Plus itu proyeknya di sektor apa Bang yang sudah berjalan, yang untuk mendukung harga ini sudah bisa berjalan stabil nih sekarang ini kan? Saya penasarannya di situ. Oke, jadi gini. Kalau CTC itu project sektornya dari awal kita jelaskan itu adalah blockchain. Jadi semua ekosistem daripada Tantin itu adalah ekosistem persis kayak kripto-kripto yang asas sekarang.
Contoh ada blockchain, bisa bikin token, transaksi, startup, D5, Social 5, dan juga C5. C5 itu adalah exchangernya tadi, centralized finance. Centralized finance ini ada struktur namanya trading, dan gas fee-nya nanti bisa kurang menggunakan CTC. Begitu juga dengan Binance dan BNB. Semua bisnis bertransaksi itu bagaimana polanya adalah orang itu memiliki token itu untuk holder dengan sesuai kegunaannya masing-masing. Contoh CTC, nanti kegunaannya untuk apa? Bikin token boleh, distribusi token boleh, mungkin untuk vesting token boleh, dan juga ada nanti deck-nya sendiri kayak PancakeSwap. Nah, di saat deck PancakeSwap ini ada pertumbuhan dari project, sama persis kayak gini. Semua bank, semua orang simpan uang ke bank, agak-agak uang bank banyak kan? Benar Iya. Tapi bank dapat duit dari mana? Kalau dibanyakkan aja nggak dapat duit, bagaimana? Dia dapatnya dari fraksional. Contoh? Misalnya ada orang nabung, terus nanti dipinjamkan ke orang, pinjamkan lagi gitu. Yang saya tahu. Nah, gitu. Saya tahu. cryptocurrency pun begitu juga. Ada transaksi yang dibuat dari startup. Setiap startup itu adalah project. Kayak namanya perusahaan-perusahaan yang berbentuk digital. Contoh game. Game itu kan butuh transaksi, Bang. Betul, Ya kan? betul. Nah, ada namanya pemindahan dana, pemindahan akun, pemindahan data, pemindahan video, dan segala macam. Nanti ke depannya itu adalah transaksi. Jadi bisnis yang transaksi terdapat hari ini kita nampak di mata. Kayak Shopee, bisnis transaksi. Kayak Gojek, bisnis transaksi. Kayak Grab, bisnis transaksi. Ada nggak Grab jual produk? Betul. Nah, jadi dia gabungkan semua idea yang berbentuk digital dalam sebuah modul yang namanya blockchain. Akhirnya digunakanlah induknya sebagai Bitcoin. Itu adalah mata uang asas. Jadi mata uang asas sebagai emas, gak mungkin emas bisa dimasukkan ke dunia virtual, tetapi emas yang ada di dalam itu adalah Bitcoin. Kenapa? Dia pengasasnya. Sama persis kayak dolar. Kenapa dolar jadi patokan untuk harga mata uang dunia? Karena dia yang ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya dialah yang dijadikan patokan untuk negara itu pemenang perang lah contohnya. Padahal wal enggak pemenang pun. Paham Abang? Jadi patokan-patokan itu harus ada. Contoh kenapa Bitcoin sekarang FOMO Bang. Tetapi bukan FOMO juga. Ada namanya virus corona. Kebetulan kemarin ada namanya laser yang menyerang Hawaii. Laser menyerang yang nama LA, yang namanya Hollywood. Itu semuanya ada mekanismenya sendiri. Untuk apa? Menghancurkan. Di sana menghancurkan sebuah ekosistem, mata uang akan hancur, dan juga kehidupan yang nama habitat juga akan hancur. Apa yang hancur? Digital. Jadi nanti kemungkinan mata uang untuk mendompleng, menaikkan sebuah negara atau pakai cadangan, mungkin Bitcoin, bukan emas lagi. Kenapa? Emas pasti dimonopoli oleh orang yang kuat. Siapa yang punya nuklir? Sekarang kayak kita punya emas yang ada di Papua, siapa yang kontrol? Kalau orang yang nggak punya tenaga yang besar dari militer, atau tidak? Betul. Tapi digital tidak bisa dibuat begitu. Kenapa? Aset digital yang namanya frase itu ada di otak. Kalau lu mau hilangkan aset gua, lu bunuh aja. Apa itu? Betul. Tapi kalau orang yang pamer pasti dibunuh. Karena orang tidak pamer. Mana ada orang tahu siapa yang punya Bitcoin 1 juta? Sekarang ada yang tahu. Ya kan? Ini alamatnya wallet. Benar, alamat wallet tidak ada data pribadi orang. Benar kan? Nah, makanya namanya anonymous, tanpa nama, tanpa data. Makanya blockchain ini sesuai digunakan. Nah, untuk keuntungan CTCP pula. CTCP ini sama persis kayak sekarang. Abang sudah orang kaya. Dan juga pasti nanti follower abang banyak. Tak bawakan follower yang lebih banyak lagi. Di saat abang naik harga, aku juga ikut naik harga. Makanya pairnya begini. Kalau pair rupiah dengan dolar, di awal dulu dolarnya itu adalah harga paling kalau nggak salah 7.000, 8.000. Sekarang rupiah, kalau pair utamanya itu memang dolar, dan pasti kalau dolar ini naik, dan juga pasti ikut naik harga rupiah kan. Sama persis kayak dolar Singapura. Bedanya sedikit saja. Betul tidak? Betul. Nah, itulah pendomplengnya. Sama persis kayak sekarang mata uang itu ada namanya mata uang di Amerika, Treasury, dan juga Federation. Federation bisa dicetak terus oleh mata uang. Dan itu bisa dibandingkan, bisa menjadikan inflasi. Setiap election, setiap presiden yang akan baru, yang akan tumbuh, ada pencetakan uang. Begitu juga dengan China. Tetapi orang ini bijak. Kripto lah yang tempat pembuangan uang itu sebenarnya. Akhirnya setiap election, kripto naik. Kemarin Trump election, naik kripto kan? Dari sampai sekarang dia naik.
Nah, coba perhatikan, setiap election dia pasti naik. Kenapa? Setiap election pasti cetak uang, beda dengan Indonesia. Setiap election cetak uang, tapi nggak naik. Karena kegunaan pribadi, beda dengan negara luar. Karena negara luar semakin banyak asetnya, semakin besar pajaknya. Begitu Bang. Terus yang kedua kan saya berpikirnya gini Bang, kalau di kripto digital currency itu kan juga peer to peer, dalam artian ilustrasi. Misalnya saya beli mobilnya Bang Hendrik, saya bayar pakai CTC. Nah kan CTC ini ada kapitalisasinya pasar, berapa sih nilainya berapa, terus saya tinggal berapa, itu kan sistemnya itu transfer Bang. Ya saya transfer ke walletnya Bang untuk membeli mobilnya. Nah itu contoh dari transaksi yang sebenarnya saya kan dari kebutuhan fisik, kebutuhan saya kan tidak, kan juga termasuk kebutuhan yang memang fisik, bukan hanya digital saja. Kalau digital kan memang untuk transaksi nilai asetnya saja, untuk transaksi itu. Saya berpikir CTC sama CTC Plus ini kan secara komunitas misalnya digunakan untuk itu kan sebetulnya itu menyelesaikan PR inflasi dari fiat yang misalnya di Indonesia 15% per tahun itu kan jelas kalau pakai semacam currency seperti ini, kripto seperti ini kan juga sudah selesai, dalam artian kita sudah tidak terlibat urusan itu. Jadi kalau itu tadi yang saya tanyakan ke abang kan, itu saya travelingnya itu gini, ini sementara ini si transaksikan untuk apa yang di dunia fisik, misalnya kayak ini, yang saya dengar, entah itu saya yang salah dengar atau bagaimana, misalnya saya BTC ini digunakan untuk satu currency yang diberlakukan di kasino misalnya, seperti ETH BTC dulu kan juga itu di Arab Saudi, di Amerika itu juga bisa dimasukkan ke kasino untuk kasino. Itu kasino tuh terlampau jauh Bang. Mungkin nanti orang Muslim nggak mau ikut, karena di dalam kripto itu udah jadi asas halal malah. Jadi begini, saham yang terbesar di dunia aja nama S&P 500 aja itu bergabung untuk mendapatkan harga satu indeks Bang. Awalnya 0,3 sekarang jadi 5.400 harganya S&P itu. Jadi di dalam kripto juga bisa S&P. Ini secara dasar. Kalau LP CTC Plus dengan komunitas yang banyak, harganya bisa mencapai 100 juta LP yang ada dengan komunitas yang bentuk dan dapat profit dan segala macam. Pas Bitcoin jatuh, owner mempunyai sistem untuk membeli Bitcoin. Pas pula Ripple jatuh, beli dan segala macam, dia beli token-token volume yang naik. Season kemerdekaan, season happy, semua manusia pun begitu. Ada Aidilfitri, kongsi facai, ada hari raya lebaran, hari lebaran masing-masing. Kan begitu kan? Begitu juga dengan halving. Halving itu adalah hari lebaran untuk dunia perkriptoan. Di saat mereka naik, adakah aset kita bertambah atau berkurang, Bang? Oh, Bang. Kalau halving kan pemotongan 50%. Nah, jangan, bukan. Halving itu bermaksud memang mengurangkan 50%. Tapi cerita di halving itu biasanya setelah halving harga naik kan, kita cerita harga nih. Kita cerita patokan halving sama persis. Bang, saya di Garut. Bukan di Garutnya, tapi di hotel di tengah Garutnya. Begitu, Bang. Nah, Abang harus paham. Kita cerita intinya begini. Setiap halving, proses halving itu akan menaikkan harga kan? Benar atau tidak? Pasti. Kalau abang ada uang 1T, ini contoh 1T. Kemarin waktu harga BTC 60, abang beli 20%. Ripple di $1, abang beli 20%. Doge di 0,7, abang beli 20% dari 1T. Jadi berarti dah habis 40%. Dan 80%, sisa 20% lagi kan? Ya. Abang jackpot beli kemarin People. Dan hari ini duit abang jadi berapa T? Ya berkali lipat. Nah itu namanya trigger, Bang. Saya dah jelaskan dah. Trigger trading ini menguntungkan. Kemarin kalau teman-teman beli di 0,7, kita jangan cerita fungsinya dulu.
Karena setiap sistem ini punya fungsi, semuanya by trading. Makanya juga orang yang punya aset banyak masuk. Kita nggak tahu fungsinya kenapa dia masuk. Kita masuk, turun, dia turunkan, move it. Betul nggak gitu yang kerjanya di Nasdaq? Betul. Buat apa kita cerita fungsinya? Fungsi setiap token itu ribuan. Dan setiap punya token punya komunitas sendiri, sama kayak Pi. Dan hari ini contoh Pi jatuh sampai 0,09, 0,01. Dibeli pula oleh CTCP dengan liquidity yang ada. Naik kembali harga $1. Agak-agak untung atau cuan nggak CTCP? Nah, sama persis kayak abang banyak duit. Abang nggak peduli dalam dunia market saham itu digunakan untuk apa. Tetapi momentum harga kenaikan itu pasti ada di setiap kelompok. Makanya setiap kripto itu ada namanya generation 4. Proof community of stake. Ada proofnya sistem itu. Ada staking yang berjalan dalam sistem itu untuk menahankan beberapa token yang distribusi. Dan ada namanya organization. Organization pasti ada tokennya. Betul atau tidak? Betul. Kalau nanti LP terbentuk di sini jutaan dolar, kalau trigger berjalan semua dengan sesuai, kebetulan Bitcoin sudah mau jatuh semuanya market, dia beli nih. Kripto tidak berfungsi dengan waktu yang cepat untuk naik, pasti butuh bertahun-tahun juga, sekitar 2-3 tahun, tapi tidak sampai puluhan tahun, sama kayak Bitcoin. Kenapa Bitcoin naik? Ada namanya Ethereum yang bergabung sama dia untuk beli berapa banyak. Ada Ripple, ada nama berbagai. Makanya Bitcoin bisa naik. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Orang kaya ada permainannya sendiri, Bang. Kadang-kadang kita heran. Orang kaya ini beli nasi goreng sama dengan gua, tapi nasi gorengnya itu 150.000, yang gua 10.000. Rasanya sama kok. Standard. Betul. Nah, kripto juga punya standard. Standard itu lahirnya daripada komunitasnya sendiri dan holdernya. Makanya targetnya pas nggak? Hari ini abang agak-agak Hatta Halilintar punya user kayak gitu. Dari mana datang duitnya? Nah, dari action kan? Siap. Nah, kalau holder semakin banyak, agak-agak nggak ada yang mau trading. Aku mau simpan hari ini, aku mau belilah. Nah, aku mau kirim lah, kayak abang bilang tadi, P2P ini beli mobil. Beda beli mobil. Mobil ada regulasinya. Setiap mobil yang masuk ke negara ada pajaknya. Setiap mobil yang punya asuransi ada pajaknya. Jadi nggak bisa beli pakai kripto. Kenapa? Ada pajak dari transaksi. Jadi misalnya kita beli pakai uang rupiah, itu pun ada pajaknya. Kalau di Malaysia nggak bisa beli cash, harus beli utang. Supaya apa? Supaya berjalan pajak dan bunganya itu untuk perbankan. Begitu Bang Bi. Iya. Oke. Terima kasih, Abang. Sama-sama Bang Bi. Alright. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita lanjut Bang Tongca. Silakan Bang Tongca. Halo Bang Tongca. Ketiduran ke? Kita last nih. Kita lanjut ke Bang Eben. Silakan. Luar biasa beliau. Halo, Assalamualaikum, Bang Hendrik. Ya, silakan. Ya, pencet tombol ya Bang. Pakai ini, pakai apa? HP orang nih pinjem. Ya, gimana Bang? Bang, saya mau tanya, yang tadi apa? Yang klaim 100 itu Bang, itu masih 100 koin atau 100 akun Bang? Yang per jam itu Bang? 100 akun Bang. 100 token Bang, bukan akun. Per koin. Per akun itu koinnya. Nah gitu. Oh, berarti satu akun ya berarti ya? Ya, satu akun 100. Setiap klaim 100 lah. Setiap klaim 100. Sama yang tadi Bang, mau juga sih Bang, saya ikut Bang. Kemana tadi? KL ya? KL? Ya, KL. Jalan-jalan kita Bang. Nanti mudah-mudahan. Ya. Info Bang ya? Baik, nanti tempo. Oke? Oke, siap Bang ya Bang. Makasih Bang. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Bang Tonjak kemarin beri PP. Ya, silakan Bang Eben. Silakan Bang Eben. Bang Eben. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, mungkin memang selama ini saya hanya pantau, mendengar, karena sekarang saya lebih banyak ingin mengetahui lebih banyak tentang kripto lah, seperti itu. Karena kemarin ikut istilahnya kan pada prinsipnya karena ada informasi, ada momen, terus niat membantu masyarakat itu kan, jadi udah tahu bahkan program itu kan udah jalan. Betul. Gitu. Udah jalan, baik yang saya sudah bagikan berkat kepada mereka, bahkan saya minta Pak Wali Kota yang
menyerahkan pada waktu di kantor kelurahan dan sebagainya. Jadi memang perjalanan itu tidak mudah karena masyarakat di sini kan jujur saja kalau bisa dikatakan, jangan masyarakat, orang perbankan aja juga masih banyak tuh yang belum mengerti tentang cryptocurrency. Jadi tantangan yang dialami kemarin itu kan hujatan, hinaan, fitnahan, begitu tuduhan. Jadi banyak sekali lah istilah, tapi saya tetap maju. Bahkan sampai sekarang saya tetap dipantau di ini dan sebagainya, katanya udah mau ditangkap nanti oleh Polda dan sebagainya. Tapi saya ketawa tapi sambil jalan terus. Jadi kalau yang gratis saja, kemarin saya udah ditantang begitu masifnya mereka melawan saya, tapi ya kebenaran dan pembuktian bahwa semua ini berjalan istilahnya sesuai dengan fakta yang sudah ada itu kan membungkam mereka, tapi tidak juga istilahnya menghentikan niatan mereka untuk istilahnya mencari kelemahan dan kekurangan daripada saya. Tapi saya bersyukur saya berada dalam satu komunitas yang benar, terus bisnis yang benar. Jadi pembuktian itu tidak bisa mereka tolak atau patahkan apa yang sudah saya buat. Jadi namun dalam perjalanan yang kedua ini, jujur saya tidak berani melibatkan masyarakat itu karena ya walaupun ada istilahnya itu kecil saja, gas fee katakan 2.000 dan sebagainya, tapi itu kan istilahnya ada menggunakan dana. Karena mereka bisa pelintir lagi, mereka akan pelintir lagi nanti nih. Benar. Pak Eben itu dia kumpul-kumpul dana dari masyarakat 2.000 atau 4.000. Mereka akan mutar gitu. Nah, kalau sudah ngumpul dana kan itu kita kena dengan undang-undang ini kan perbankan kan. Benar. Gitu. Sedangkan kita tidak punya izin. Jadi memang jujur, Hendrik, untuk saat ini saya hanya ambil orang-orang terdekat yang masuk ke sini, termasuk keluarga, dalam rumah dan sebagainya. Dan saya memang perbanyak hanya holder gitu. Jadi memang saya target itu kan ya minimal 10.000 holder lah. Saya mau buktikan kepada mereka semua bahwa apa yang saya kerjakan di komunitas yang benar, dengan mentor-mentor yang ada segala macam. Kan saya bilang, saya bukan ambil proyek ini kayak orang-orang, ambilnya di Google atau ambilnya di apa segala macam. Saya punya komunitas yang benar-benar real dan ada gitu. Dan saya punya orang-orang yang memang sudah bermain di proyek ini dari dulu-dulunya sampai sekarang gitu. Jadi memang, tapi memang saya usaha sendiri, kerja sendiri dengan keluarga dan orang-orang yang percaya. Tapi saya tetap punya tekad, itu program saya setelah saya dapat, saya buat lagi nanti proyek bersedekah itu kepada janda, duda, yatim piatu dan sebagainya. Kalau kemarin kan bagi-bagi duit itu. Nah, padahal saya mau punya program baru-baru itu, saya rencana itu program bayar utang gitu, utang masyarakat gitu. Itu kan heboh kalau seandainya itu terjadi. Kenapa? Karena saya pikir kalau seandainya CTC Plus ini dia memungkinkan istilahnya dengan nilai saja, tidak usah tinggi-tinggi lah, dia 5.000 kek, 10.000 kek gitu. Tapi kalau kita buat holdernya banyak, udah utang masyarakat pasti lunas. Kok utang cuma 2 juta, 5 juta, jangankan 5 juta, 100 juta pun kalau memang ini terus, kalau dia punya dana dikit pasti ketebus deh, pasti dibayar kan, terbayar lah utangnya kan gitu. Tapi memang perencanaan itu tidak segampang yang saya pikirkan, karena untuk implementasinya ini, wah ini akan benturan lebih besar ini gitu. Lagian saya kan seorang PNS. Loh, kamu ini tidak kerja lagi sebagai pemerintah pelayan masyarakat, udah mulai berbisnis, nanti dipelintir lagi kan gitu. Nah, jadi tapi saya tidak putus asa, saya tetap berjuang. Sekarang saya lagi fokus itu untuk istilah buat holder. Jadi memang kadang-kadang saya jarang ikut Zoom dan sebagainya, tapi ada 3 kali ini ikut terus Bang Hendrik ini, saya ikut terus gitu. Semuanya saya pantau, dengar ini gitu. Artinya secara normatif saya udah ngerti di penjalan, cuma memang secara teknis jujur saya harus banyak belajar nanti dari Hendrik, karena saya sangat awam. Kemarin itu hanya modal nekat istilahnya, dengan hati yang mau istilahnya berbagi dengan masyarakat gitu. Karena dari semua lurah yang ada di NTT khususnya Kota Kupang, mungkin saya yang berani istilahnya membuat proyek istilahnya berbagi rezeki dengan masyarakat. Tapi itu tidak mudah, gitu. Karena kemarin pada waktu katakan proyek untuk anak stunting, kekurangan gizi dan sebagainya, itu kan kita kan membuat program, saya buat program istilahnya kumpul 100 juta, 200 juta, 1 juta pun kalau memang ini terus, kalau dia punya dana dikit pasti
Rp2.000 aja dari masing-masing kepala keluarga aja, itu nggak jalan untuk disumbangkan kepada masyarakat. Bayangkan kepada orang anak-anak stunting itu 2.000 aja mereka nggak ikhlas gitu loh. Nah makanya jadi ingin di momen ini saya akan ngumpul kalau 10.000 saya hitung-hitung kalau dia bermain istilahnya. Kalau sekarang kan sudah ada kan nilainya $1 kan begitu. Kalau dia 10.000 aja, 10.000 dikali ini apa sejuta koin ya, kalau 10.000 holder ya, 10.000 kali 100 ini kan 10.000 kali 100 ini koin kan, wah ini sudah besar, ini pasti udah bunyi miliar. Nah di situ baru saya pikir untuk buat heboh lagi istilahnya, mungkin saya undang gubernur deh penyerahan untuk bantuan kepada masyarakat. Pasti mereka akan malu kan, ini dana dari mana, walaupun memang sudah banyak sekarang kepala dinas, orang-orang ini punya jabatan itu pada mau, sudah mulai merapat ke saya, bahkan mereka datang, tapi saya tidak perkenalkan yang ini karena takutnya istilahnya ya tadi banyak yang punya duit dan sebagainya, untung mereka dong. Padahal saya motivasinya hanya orang-orang kaum duafa sebenarnya, orang-orang yang memang susah, supaya kita dapat istilah doanya seperti tadi Pak Hendrik bilang. Kalau mereka berdoa untuk kita sudah pasti doa mereka akan diijabah, dan doa itu istilahnya akan melindungi kita, bahkan mungkin menjamin kita untuk ke akhirat masuk ke surga. Daripada kita kasih yang orang kaya yang punya duit, wah itu tidak ada gunanya, karena mereka hanya datang karena ada gulanya, jadi ada gula ada semut gitu. Saya tidak suka yang begitu-begituan gitu. Jadi memang ini saya tetap butuh Hendrik untuk tetap bantu saya, tuntun saya, bina saya. Saya punya niatan satu waktu kalau Tuhan izinkan udah diberkati ini, saya pengen deh langsung belajar sampai ke Hendrik ke sana lah gitu dong. Seperti kemarin waktu saya belajar tentang Pi Network itu kan, saya pergi sampai langsung ke Jakarta, ketemu orang-orang yang memang udah duluan ke ikut Pi Network. Jadi ya alhamdulillah kan sampai saat ini kan koin saya walaupun ini 100.000 lebih yang saya punya sendiri itu gitu. Walaupun nilainya ada turun sampai sekarang mungkin sudah turun sampai 6.000 atau apa, tapi tetap saya yakin bahwa jika Tuhan menghendakinya, insya Allah istilahnya besok-besok kalau nilainya bagus ya koin saya sudah banyak kan gitu. Jadi mungkin saya itu aja. Terima kasih banyak untuk bimbingannya, tuntunannya, bahkan kesempatan diberikan kepada saya boleh bergabung dalam komunitas ini. Saya tetap meyakini bahwa apa yang saya ambil langkah ini sudah jalan Tuhan untuk saya dan bertemu dengan orang-orang hebat, apalagi Hendrik ini masih mau membagi waktu, meluangkan waktu untuk edukasi kepada kami, bahkan menuntun kami sampai saat ini. Saya tetap mohon dukungan, tuntunannya. Mungkin satu waktu seperti biasanya saya kadang-kadang WA sama Hendrik, terima kasih, seringkali itu saya akan dilayani toh. Tapi ya malam ini saya mau tanya satu aja lagi. Tadi kan berbicara tentang klaim ini kan memang tadi sudah terjawab ya. Kalau soal klaim ini kalau khusus yang 100 itu kan yang penting kita kalau sudah KYC sudah dianggap lulus itu berarti kan tidak ada istilahnya kebakar atau walaupun nanti mungkin waktunya udah lewat dan sebagainya, kecuali itu yang kita dapat dari referral yang 3 koin kan, itu yang harus segera diklaim. Nah kemarin saya sudah klaim dari waktu-waktu terdahulu itu kalau yang bonus-bonus itu gitu. Tapi tadi ada pernyataan bahwa kita harus men-staking. Nah saya tidak ngerti itu staking itu gimana itu maksudnya dan di mana saya harus lakukan itu gitu, yang harus staking itu supaya kita diprioritaskan ke depan untuk bisa mengklaim kita punya yang 100 itu. Itu mungkin pertanyaan saya di situ saja, dan mohon maaf kalau istilahnya kelihatan bodohnya itu karena memang saya kurang memperhatikan selama ini gitu. Saya lagi fokus untuk buat holder supaya saya buktikan kepada mereka yang ada yang nyinyir, yang menolak ini. Saya tidak melawan mereka dengan istilahnya harus berbantah-bantah, karena saya begini-begini juga kecil-kecil, saya ini lurah kan gitu, malu dong kalau saya harus bertengkar sama preman, bertengkar sama orang-orang bodoh, meyakinkan mereka tidak akan pernah bisa diyakinkan karena ilmunya mereka tidak ada. Terus sudah memang seuzon dari awal. Jadi saya mau menjawab melawan mereka dengan hasil karya atau hasil nyata nanti, itu aja saya pakai prinsip seperti itu. Mungkin itu pernyataan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon pencerahannya dari Hendrik. Ya, jadi untuk stakingnya begini Pak. Kalau stakingnya ini nanti kita kerjakan, minimum $1 kita staking kan, itu prioritas untuk address wallet yang kita daftarin banyak-banyak ini. Contoh kita staking kedua,
Nanti prioritasnya yang 2 ini di waktu beberapa hari aja jedanya untuk bisa klaim duluan. Caranya untuk staking, nanti kita akan berikan video lagi di dalam grup. Caranya senang. Kita swap dulu CTC-P ini di kita punya token pocket. Mau gunakan CTC boleh, menggunakan BNB boleh, menggunakan USDT juga boleh. Lalu nanti kita masuk ke wallet kita yang paling terbesar sekali, yang ada saldonya, dan kita stakingkan $1 tadi di dalam wallet itu dengan me-add dulu saldonya. Add dulu di dalam dompetnya, di dalam CTC Plus ada dompetnya, dan setelah masuk $1 nilai CTC Plus, baru kita berlari ke menu staking dan langsung masukkan stake, langsung aktif dia. Begitu Pak Eben. Iya. Mungkin nanti saya butuh dia punya cara videonya ada nanti di grup. Nanti tak kasih. Bang Eses juga ada buat, Bang Sultan ada buat. Nanti kita kasihkan ininya, ya. Kita kasihkan videonya lagi sekali. Nanti tak minta. Yang lagi satu. Yang kita udah, yang saya klaim itu udah bisa digunakan atau belum yang saya klaim? Belum. Yang klaim itu memang sesuai timer. Yang dari bonus-bonus kemarin kan ada klaim. Betul. Nanti sesuai timer. Nanti setelah timernya habis, berarti baik airdrop yang 100 dan airdrop yang dari bonus itu akan bisa klaim per 100-nya. Setiap jam itu ada kotanya. Begitu Bang Eben. Oke? Siap. Ya. Baik, terima kasih Hendrik untuk pencerahannya. Terima kasih. Baik, sama-sama Bang Eben. Selamat malam Bang Eben. Luar biasa, luar biasa. Pendukung yang luar biasa juga. Terima kasih banyak dengan penghargaan teman-teman selama ini. Terima kasih banyak. Kita kadang-kadang iri. Sebenarnya kita harus iri bukan dengan orang kaya, tetapi dengan orang yang menjulit kita. Kita harus iri yang orang yang kena julit itu, karena pahalanya luar biasa. Apapun yang dibuat, apapun yang dikerjakan, dan yang pasti nggak enak lah, ya. Itu pahalanya luar biasa, malah bantu orang lagi. Aduh. Oke, kita lanjut ke Bang Mulyono. Bang Mulyono. Iya Bang. Iya, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Ini mau tanya, ini kan nanti CTC ini kan pindah ke blockchain sendiri ya? Iya betul. Dia bukan pindah Bang. Dia bukan pindah. Blockchain ini ada namanya network. Sama kayak Telkomsel. Lalu dia pergi ke Malaysia, bisa nggak dia kerjasama dengan Digi, Maxis dan segala macam di saat sistem roamingnya berjalan, bisa kan? Ya baik-baik. Terus nanti yang plus ini jadi duanya CTC atau bagaimana Bang? Apa? Ulang? CTC Plus itu nanti jadi layer 2-nya CTC atau bagaimana? Oh enggak, sama CTC, BTC dengan Doge. Itu ada 2 perbedaan. BTC adalah blockchain yang pertama, Doge adalah hinaan kepada namanya BTC. Tetapi di CTC dengan CTCP bukan hinaan, tetapi untuk menambahkan holder CTC. Begitu Bang. Baik, berarti masih di jaringan BNB ya CTC Plusnya nanti? Betul, sekarang berjalan di BNB, BP20, benar. Baik. Paling itu aja Bang, terima kasih Bang. Sama-sama Bang Mulyono, terima kasih banyak-banyak. Kita lanjut kepada Bang Rizky. Halo Bang Rizky, selamat malam. Halo, selamat malam. Salam kenal. Mungkin udah 2 kali kenal. Pak Hendrik, ini saya mau tanya. Saya suara Pak Hendrik ini pertama kayak udah nggak kayak macam kenal lah gitu. Ada teman saya yang namanya Jul King BKL. Itu mirip kali suaranya dengan ini. Saya pikir-pikir ini apakah si Hendrik atau si Jul King gitu. Pertama Jul King kan leader besar Bang, beda. Nah, kebetulan saya teman lama dia gitu. Saya di Pekanbaru kan. Suaranya mirip Hendrik, mirip banget gitu suaranya. Udah tuh kedua gini. Kita kan di market, mungkin di Dex Scanner atau di CoinGecko ini kan sudah ada harga.
CTC ini. Tapi kita kan sekarang belum listing gitu. Tapi kenapa di koin di market itu sudah ada bisa menentukan harganya, dari mana caranya melihatnya gitu? Karena sudah mulai stakingnya muncul. Lalu ada juga yang udah mulai staking ribuan dolar malah. Lalu dari profitnya itu sudah mulai bisa dijual di market. Oh, berarti kita koin itu udah bisa dijual ke market ya? Ya, jadi ada dua pola pendapatan. Pertama pola dari airdrop. Ya, airdrop nanti sudah habis timer, dia akan distribusi by kuota. Yang kedua, yang ikut staking, ya kan? Karena pola staking ini dibentuk karena melahirkan CTC. Dari 50% CTC, 50% CTC plus. Nah, mana yang profit itu mereka sudah distribusi masuk ke market langsung untuk di swap. Jadikan duit gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau koin kita ini sudah bisa dijual ke market belum? Kalau sebelum listing belum, ini? habis timernya. Di situ airdropnya kan ada timernya tuh. Sisa 58 hari gitu. Ya, betul-betul. Ketiga. Udah tuh gini Pak Hendrik. Sekarang ini kan kebetulan di Pekanbaru ini saya termasuk, mungkin saya lah pengembangannya untuk CTC Plus ini. Banyak dengan niat itu, banyak orang-orang yang mungkin di bisnis lama yang saya ajak, mungkin ya nggak sampai 3 bulan scam bisnisnya. Mungkin banyaklah beberapa bisnis yang saya bawa aja itu terjadi scam. Jadi saya punya niat, saya pengen bagaimana caranya teman-teman yang saya ajak dulu ingin dapat uang di sini. Tapi rata-rata kan mereka ini kan memang kebanyakan dari orang-orang yang belum ada uang lah, seperti itu. Mungkin ikut bisnis ini hilang duitnya, ikut bisnis ini hilang duitnya. Jadi ada suatu di daerah seperti Kerinci atau Pelalawan, mereka mengatakan sama saya, mereka ingin mengumpulkan beberapa orang yang mungkin orang-orang yang kurang mampu itu di suatu balai desa, menyuruh saya untuk datang ke sana. Sedangkan saya mungkin masih berpikir ini, kalau saya datang ke sana kan butuh budget besar atau biaya lah, minimalnya biaya setidaknya untuk mengumpulkan sana, minimal pada saat kita mengumpulkan mungkin adalah seperti ada jamuan kecil, entah kopi atau snack-snack kecil gitu. Untuk pengembangan di sana itu agak kewalahan saya, kewalahan dalam arti kata karena saat ini saya yang memang betul-betul pengen mengembangkan CTC ini gitu. Kira-kira ada solusi nggak ya bagi perusahaan seperti CTC lama dulu kan ada, setiap ada buat acara mereka ada bantu budget sedikit, setiap ada acara mereka ada bantu budget sedikit gitu, minimal untuk ngopi-ngopi mereka atau orang-orang yang kita undang. Kalau di CTC Plus ini bagaimana kira-kira Pak Hendrik? Kalau CTC Plus kita memang ada budget dari perusahaan, sudah diturun budget sampai $30,000 malah, nanti kalau habis ditambah lagi. Dan juga ada event juga. Kalau nanti kita satu grup ya, dari satu grup yang dari Indonesia, itu kalau daftarnya sampai 5 juta holder, 5 juta wallet ya, itu bakal dapat 200.000 yang diturunkan per orangnya akan dapat $10,000 oleh perusahaan. Tetapi itu semuanya harus bincang sama Pak Mardi, karena Pak Mardi jadi akuntannya. Prosedur untuk ketemu Pak Mardi gimana ya? Kira-kira bisa saya. Sebenarnya di WA aja dulu. Nanti abang bisa, abang ada di grup mana dapat link Zoom saya? Saya di grupnya CTC Plus Utama Nasional. Nah, di situ ada Pak Mardi jadi adminnya. Pak Mardi kebetulan nggak jauh dekat Pekanbaru. Dia tinggalnya di Jambi malah. Oh, di Jambi, Pak Mardi. Oh ya, kenal, ingat saya ingat. Oke Pak. Jadi kalau untuk bincangkan untuk bagaimana pengembangan sampai hari ini sudah mulai. Contoh orang-orang satu komunitas yang terdekat aja, contoh di kawasan perumahan, nanti cukup 15 orang ke atas, ada slogan-slogan yang sederhana, itu bisa lihat di YouTube, tinggal ketik CTC Plus, itu mereka akan memberikan $50 malah setiap kali di-upload YouTube dan juga Facebook, begitu Bang. Dan ada juga untuk acara-acara kemarin di Kediri, di Lampung, itu juga budgetnya kita kasih. Oh, seperti itu. Oke. Ya Pak Hendrik, paham. Cuman itu Pak Hendrik yang bisa itu saya sampaikan. Oke, makasih Pak Hendrik. Nah, nanti lanjut ke Pak Mardi aja ya. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Bang Rizky. Ya.
Nah, untuk pengembangan CTC Plus memang sudah ada budget dari perusahaan. Karena kita paham, itu juga ada budget itu kita alokasikan malah buat event untuk acaranya menambah gas fee malah yang dibuat oleh Pak Marty. Tetapi bagaimana polanya, ya kita lanjut ke akuntan. Biasanya CEO nggak campur cerita akuntan. Kita lanjut Bang Jais, silakan Bang Jais. Halo Bang Jais, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Hendri. Waalaikumsalam, Bang. Ya, menjelang pagi. Ini sangat antusias sekali. Semoga selalu sehat Bang Hendri, Pak Mardi, Bu Eli, Bang Irwan, ya, Bang Sultan semuanya, Bang SS sangat luar biasa. Karena saya selalu mengikuti Zoom-nya kepada beliau-beliau ini. Alhamdulillah banyak dibutuhkan ilmu-ilmunya untuk masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan. Insya Allah Pak Hendri ya. Amin. Nah ini begini Bang Hendri. Ini pertanyaan ini mau saya tarik benang ke belakang dulu ya. Ya. Karena pertanyaan step by step tadi alhamdulillah yang kutanyakan sudah pernah terjawab. Karena ya nggak pernah absen jadi kata. Kayak Bang Sultan tuh sangat luar biasa tuh. Nggak pernah absen juga. Ini selalu nanya juga beliau itu yang dari Palembang. Ini begini Bang Hendri. Ini setelah minggu ini kan saya kedatangan mitra-mitra yang lama-lama itu. Yang waktu di CTC pertama ya. Iya. Ini ada 5 orang. Nah itu di akunnya, itu di bawahnya UIT itu kok tidak terverifikasi padahal dia terverifikasi. Tapi CTC-nya itu saya transaksikan artinya buy sell ya. Tapi di dalam nggak bisa keluar, tapi itu aktif gitu loh. Apakah itu bisa ditanggulangin lagi? Atau diperbaikin atau gimana? Apakah bisa direvisi atau gimana? Di mana? TT Exchanger ataupun Token Pocket? Exchanger. Kalau Exchanger itu memang sekarang udah wewenangnya kepada CS-nya Bang, ataupun call center-nya, customer service-nya. Nah itu memang bisa dijual beli dan segala macam bisa. Nah, kita kalau yang paling aman itu kita pindahkan ke Token Pocket. Oh itu. Oh. Kalau yang aku bisa buat transaksi gini Bang, mohon maaf sebelumnya. Itu kan kalau yang terverifikasi biasanya tertulis terverifikasi warna hijau stabilo itu ya. Iya, kadang-kadang udah hijau itu pas dibuka terakhir jadi merah, Bang. Jadi merah dia. Oh, gitu. Jadi solusinya gimana nih, Bang? Kalau sudah nggak muncul tokennya di dalam itu, berarti tidak dapat. Tapi kalau sudah muncul tokennya dalam itu, berarti bisa withdraw, bisa jual, dan bisa ditransfer kemana aja. Gitu. Pernah saya withdraw ya. Tapi malah kena frozen. Tapi saya balikin lagi bisa gitu. Kalau frozen itulah yang sekarang kendala yang terbanyak sekali yang kita laporkan ke CS. Nah mungkin satu frozen ini ya kita nggak tahu ya kendalanya dari mana sih, bisa datang frozen, disuspend ataupun di disuspend permanen. Kita belum tahu celahnya di mana sebenarnya. Tetapi kita sering ini contoh berikan ke Bang Irwan atau kan Bu Eli data-datanya, kita akan usul terus untuk dibuka sebenarnya. Tapi ada yang buka, ada yang nggak kebuka, Bang. Oh gitu. Ya maksudnya itu aja sih. Ya. Sebenarnya begini juga, Bang. Ini trik juga. Uang gratis kok gua bagi. Kalau gua proses penuh ngomong apa? Jadi gitu. Karena company itu menyimpan 7-80% aset itu. Di dalam exchangernya. Kalau murni kripto yang memang di tangan hak milik kita itu adalah di dalam apps wallet kita pribadi. Betul. Nah, tapi selagi masih ada di exchanger, nah itu sewenang-wenangnya owner juga bisa naikkan kapanpun. Betul tidak? Nah, betul. Yang disuspend malah, yang diblok permanen. Contoh kayak abang yang dari Madura, yang dari Bang Joko dari Kediri, itu luar biasa tuh isinya. 30, 50 ribu. Bang Sultan Tuan aja hampir 6.000 ke 7.000 yang disuspend. Sampai hari ini nggak bisa dibuka malah. Jadi usulkan banyak kali, tolong buka. Dia bilang, oh ini harus banyak pula ceritanya. Dah kayak mau jadi polisi pula.
Oh. Oh, jadi itu di akun tak ada terdeteksi suspend atau banned, itu tidak ada sebetulnya. Cuma bisa buat transaksi, tapi waktu saya WD kok larinya ke itu tadi, ke Frozen. Iya. Tapi jangan salah bang, Frozen itu abang harus ada dua artinya. Kalau Frozen yang berarti yang di sebelah wallet itu, berarti Frozen lagi pending untuk withdrawal. Oke. Nah, abang harus lihat ininya, historinya. Oh baik. Dia sudah browsing ataupun sudah me-withdraw. Nah itu aja. Biasanya dua itu aja ya. Ya, kalau Frozen di dalam dompetnya satu Frozen dan satu wallet mutu kan. Biasanya Frozen itu berarti wallet ini sudah di-standby-kan untuk withdraw, bang. Jangan di-remove lagi. Nah, gitu bang. Nah, coba bang withdraw, biarkan dia Frozen. Nanti dia biar aja ya. Biar di situ aja ya. Betul. Betul. Cobalah. Oke, nanti ada 4 akun sih. Bisa. Dan oke, itu pertama Pak Hendri ya. Ini yang kedua Pak Hendri. Kayaknya nih ada kabar baik tadi, ada roadshow ke Malaysia kah, kemana kah? Nah ini kayaknya tadi ada tadi. Gimana ceritanya? Apa persyaratannya itu? Bukan roadshow sebenarnya. Kalau jackpot TCP, di jackpot ini. Nanti kita kumpul bareng-bareng, reuni lah sama-sama dengan pakai duit jackpot kita bareng-bareng. Nah gitu. Amin. Oh gitu ya. Ya insya Allah kita mendaftar nanti. Ini masih dapat 1.500 wallet ini kayaknya saya Mas ya. Amin. Banyak itu bang, banyak sekali. Alhamdulillah. Banyak. Ya. Udah kangen sama nasi kamdar Bang Hendri? Benar, nasi kamdar yang paling enak itu di Pineng bang. Iya. Sama Teh Openg itu. Wow. Iya, Teh Openg. Benar, enak sekali. Benar-benar itu. Wah, masakan Kelantan, nasi pabrik atau apa itu. Wah. Iya, nasi The Wednesday. Apa nama nasi kerabu. Benar. Itu benar itu. Enak itu, karinya pekat itu. Kemarin nyoba ada roti canai di Alam Sutra, waduh yang bikin orang Aceh kurang pekat itu karinya itu. Dekat McDonald itu ada itu. Karena kalau kari di Malaysia itu kan India yang buat kan, jadi bulu-bulunya tuh masuk. Wah bener bang. Tapi pernah makan geli itu bang. Pertama lidah Indonesia tahu sendiri, lidah 62 kan kalau di sana kurang pas pertama itu. Iya, lama-lama jadi rindu kan. Waduh, rindu sekali aku. Udah tengok orangnya geli waktu itu kan. Waduh, mohon maaf bukan jangan kaget saya itu. Benar. Oh, tengok karinya pekat kan, benar-benar nyanduin itu. Tapi enaknya gini bang, abang makan roti canai telur harus ada dengan namanya kari daging. Nanti rotinya itu masukkan dengan kari daging, dagingnya diulek sekali dan dimakan. Minum teh tarik kurang manis. Cocok. Benar itu sampai bunyi itu bang. Itu enak sekali bang. Ada satu di Masjid India. Masjid India itu dia jual roti canai, namanya roti canai banjir. Ada telur 2 biji bang, separuh masak di atasnya. Itu enak sekali bang. Waduh, betul percaya itu bang. Makanya ingat tadi kan di Malaysia. Ya, tapi kalau untuk kuliner lah, insya Allah kalau teman-teman kita bawa nanti, saya tahu kuliner yang paling enak. Sate Padang Malay yang paling enaknya di Malaysia bang. Sate Padang. Bakso yang paling enak saya rasa bakso di Malaysia. Itu orang Jawa yang buat. Enak sekali. Iya. Betul. Itu daerah Puduraya itu ada itu Puduraya itu. Memang enak sekali. Sate Padang orang bilang sate di di Padang Panjang saya rasa nih enggak enak. Sate Padang yang paling enak itu di Malaysia. Orang Padang yang buat. Betul. Banyak Minangkabau sana. Minangkabau tau apa bilang dia itu. Kalau Minang itu. Rawon di Malaysia paling enak. Saya rasa rawon setan tidak enak. Rawon di Malaysia paling enak. Bener. Lagi murah-murah lagi di sana itu. Eranya murah gitu. Murah bener. Dikeruskan sama rupiah juga murah masih sana itu murah sekali ya. Takut kalau nanti rawon diambil pula sama Malaysia katanya makanan dia pening juga gitu kan. Kayak lagu keroncong kah? Iya bener. Gimana Johor itu? Sate kambing yang pakai kecap yang pas kayak ada Jawa buat di Malaysia paling enak bang. Demi Allah paling enak. Ada yang jual. Karena saya dah rasa bang, saya suka kuliner bang. Oh itu alhamdulillah ya.
Ya alhamdulillah pernah makan sih dari Johor sampai ke itu ke Perlis itu pernah saya ke situ dulu. Makanya tiap kota saya berhenti dulu. Ya rawon-rawon aja lah bahasanya. Kalau orang Jawa bilang kan makan angin itu dulu. Iya, rata-rata mah di Malaysia mah kalau di Kuala Selangor itu orang Jawa bahasa Jawa. Iya banyak. Polisi pun banyak bahasa Jawa juga di sana ternyata. Benar. Karena cuma gini aja bang. Kalau Sumatera sama di tengah Jawa itu panji bendera Indonesia aja beda, pasti nanti berantem. Betul tidak? Kalau Malaysia itu benderanya sama dengan kita, pasti nggak berantem. Iya kan? Setuju bang. Nah sebenarnya kita sama, serumpun sebenarnya. Serumpun aja lah sebetulnya itu. Betul. Nah, itulah pertanyaan saya. Insya Allah nanti bisa ngikutin apa arahan dari Pak. Kalau udah Menteri, frozen bisa bang, Insya Allah bisa. Oke. Ini terima kasih banyak atas bantuannya atau pencerahannya ya. Karena kami juga ada grup-grup juga selalu saya edukasi dari Jom, Abang, sama semua dari grup Bumi itu kan semua saya buat edukasi. Walaupun pas setakat copy paste kan semua perlu informasi soalnya Bang ya. Ini terima kasih banyak Bang. Doa saya yang terbaik selalu sehat banyak. Amin. Orang yang membutuhkan keahlian Abang untuk kita edukasi Bang. Amin Bang, amin. Mudah-mudahan Bang ya, Bang selalu sehat berkah barokah Bang. Baik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman semua ya, kayaknya udah kecapekan ini. Jadi kalau teman-teman untuk mau lanjut, ini agak oke, dah kembali normal. Kita lanjut kepada Bang Budi. Terima kasih. Selamat malam Pak Hendrik. Halo. Halo, selamat malam Pak Hendrik. Halo. Selamat malam Pak Hendrik. Malam Pak Hendrik. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Hendrik.